Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, selamat datang, selamat berjumpa lagi bersama Gus A. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengajarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Perhatikan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi sebangsa setanah air, dimanapun kalian berada. Perhatikan baik-baik. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang mengedepankan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan. Ini adalah sebuah kalimat yang bermakna. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Di dalamnya ada diskusi. Di dalamnya ada tukar pendapat, di dalamnya ada mufakat, di dalamnya ada dialog. Dalam proses kerakyatan tersebut, tentu ujung-ujungnya adalah untuk agar supaya setiap kebijakan pemerintah ini pro rakyat. Kalau ada yang salah, kalau ada yang keliru, maka cara kerakyatan inilah yang diutamakan. Tetapi ingat, harus dilakukan dengan hikmah dan kebijaksanaan. Ada manfaatnya dan ada kesantunan, penghargaan intelektual, penghargaan batinnya. Dalam permusyawaratan perwakilan, ternyata diskusi-diskusi tersebut bukan diskusi-diskusi, bukan debat-debat, bukan tukaran pikiran yang ada di warung kopi, tetapi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat yang sudah terpilih menjadi wakil rakyat. Jadi kalau misalkan ada kebijakan pemerintah yang salah, maka yang punya tugas dan tanggung jawab menegur pemerintah adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Bukan mahasiswa. Bukan obrolan di warung kopi. Tetapi di dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Artinya apa ini? Dalam demokrasi Pancasila tidak ada yang namanya demo. Tidak dikenal yang namanya demo. Karena demo bukan merupakan proses kerakyatan, bukan merupakan proses demokrasi. Demo lebih mengedepankan emosi. Demo lebih mengedepankan pemaksaan kehendak. Demo akhir-akhir ini hanya dipakai alat untuk kudeta. Oleh karena itu sudah selayaknya Dewan Perwakilan Rakyat mencoret undang-undang yang memperbolehkan demo. Demo tahun 1998 dengan demo saat ini beda. Demo tahun 1998 memang muncul dari rakyat. Demo saat ini muncul dari anjing-anjing politik yang memang dibayar oleh partai-partai politik tertentu untuk menggonggong, bikin chaos, dan ujung-ujungnya gulingkan pemerintahan. Bukan oleh rakyat. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada demo. Kalau misalkan ada permasalahan kenaikan minyak goreng, kelangkaan minyak goreng, rakyat nggak usah ribut. Kenapa? Karena sudah ada wakil rakyat. Kalau misalkan ada kelangkaan BBM, ada kenaikan harga BBM, rakyat nggak perlu ribut. Kenapa? Karena sudah ada Dewan Perwakilan Rakyat. Tanggung jawab DPR pun bukan dalam hal menggulingkan dan menurunkan pemerintah, tetapi cukup mengawasi dan menegur pemerintah. Aneh bin ajaib, demokrasi Pancasila diteriakan, tetapi demo yang diutamakan. Kalau begini ya sudah, bubarkan saja DPR. Ganti saja dengan demo perwakilan rakyat. Demonya di jalanan, sholatnya di jalanan, doanya di jalanan.
Saya sebagai orang intelektual cuma bisa tersenyum. Demokrasi Pancasila itu bukan demo. Demokrasi Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, bukan dipimpin oleh demo. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan, saling menghargai, saling menghormati perbedaan pendapat, didapatkanlah sebuah kesimpulan, permufakatan, yang setuju, yang tidak setuju, wajib berperan serta membangun negara ini dalam sebuah permufakatan. Kalau sekarang di gedung DPR kalah, mereka bawa kasus ini keluar gedung DPR, dibahas di warung kopi, dibahas di medsos, YouTube, Facebook, internet, TikTok, dan lain sebagainya. Kalau gitu ganti sajalah, bubarkan DPR-nya, ganti dengan Dewan Permedsosan Rakyat. Tanggung edan. Hei para mahasiswa, ingat, presiden dipilih oleh rakyat. Yang bisa menurunkan Jokowi hanya rakyat. Itu pun gak bisa di tengah jalan. Nanti di Pilpres, kalau di tengah jalan bukan menurunkan, tetapi melakukan kudeta. Presiden dipilih oleh rakyat, bukan oleh mahasiswa. Jadi berapa salah pemerintah? Dia adalah pemerintah kita yang punya hak penuh melakukan apapun, baik yang mengikat maupun tidak mengikat, dalam semua kinerjanya, dalam semua tindak tanduknya. Seharusnya kalau kalian mahasiswa intelektual, cukup sampaikan secara intelektual, nggak perlu demo. Zaman sekarang ada medsos, sampaikan dengan hikmah dan kebijaksanaan, jangan dengan demo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.